Sebagian orang Kristen sering ditakut-takuti ketika seseorang berdosa atau kita berdosa, ada yang menakut-nakuti, entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu siapapun itu, menakut-nakuti bahwa Tuhan marah, Tuhan benci kita, Tuhan akan menghukum kita karena kita telah berdosa. Sehingga kita selalu membawa rasa bersalah, hidup dengan rasa bersalah. Sebenarnya itu tidak betul. Bahkan kalau boleh dikatakan dengan agak ekstrim, itu adalah tuduhan iblis. Karena itulah pekerjaan iblis, dikatakan di dalam Alkitab bahwa siang malam dia mendakwa kita di hadapan Allah. Di hadapan kita, iblis menuduh kita, kamu berdosa, kamu sudah berdosa, kamu masih banyak dosa, Allah membencimu, Tuhan kurang suka padamu, Tuhan bosan atau muak dengan kamu, dan lain-lain. Itulah tuduhan iblis. Hal yang benar adalah bahwa keselamatan itu tidak terkait dengan dosa, tidak terkait dengan kata taat. Berkat-berkat itu tidak terkait dengan dosa, tidak terkait dengan kata taat. Tetapi keselamatan dan berkat Abraham itu terkait dengan kata percaya. Kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Kisah 4 ayat 20 dan lain-lain, bahwa keselamatan itu terkait dengan kata percaya. Selama masih ada percaya Yesus di dalam diri kita, keselamatan itu tetap milik kita, sorga itu tetap milik kita, berkat Abraham itu tetap milik kita. Karena apa? Yesuslah yang sudah menggenapi hukum Taurat. Arti menggenapi adalah melaksanakannya dengan sempurna. Matius 5 ayat 17 dikatakan Yesus datang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Artinya melaksanakannya dengan sempurna. Karena selama ini tidak satu manusia pun dari Adam sampai hari ini dan sampai yang akan datang, tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Yesuslah yang telah melaksanakan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Itu sebabnya di dalam kematiannya di atas kayu salib, ketika dia mau menyerahkan nyawanya, dia katakan, tetelestai, sudah selesai, sudah genap, semua hukum Taurat sudah dilaksanakan sempurna. Dengan sempurnanya Yesus melaksanakan hukum Taurat, dia berhak sebagai manusia, dia berhak memperoleh sorga, dia berhak memperoleh berkat Abraham. Dan yang luar biasa besar kasihnya yang tak terbayangkan adalah semua berkat itu, yaitu sorga dan berkat Abraham itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sekali lagi, secara cuma-cuma. Ibaratnya ilustrasi Holyfield yang bertinju babak belur, berdarah-darah, jatuh bangun, dan akhirnya dia sebagai pemenang. Dia menang, dia memperoleh sabuk emas, dia memperoleh hadiah uang semuanya yang sangat besar, dengan kondisi benjol-benjol, babak belur, dan lain-lain. Dan itu semua, sabuk emasnya dan uang sebegitu banyak, diserahkan kepada
istrinya. Nah, kita ini ibaratnya istri Kristus yang telah bertinju babak belur. Kita tinggal menerima berkatnya. Sorga dan berkat Abraham itu sudah diberikan kepada hati kita ketika kita percaya. Jadi tidak ada hubungannya dengan taat. Jadi di dalam perjanjian baru, kita umat Kristen, umat yang percaya Yesus ini tidak ada lagi hukum. Tidak ada lagi ancaman-ancaman, tidak ada lagi hukuman-hukuman. Coba Anda cari, kita cari di seluruh perjanjian baru dalam surat-surat para rasul. Apakah ada hukuman setiap orang yang habis berdosa? Engkau dicabut sorganya atau berkatnya, engkau gagal, engkau dianggap gagal, Allah akan menghukum kamu, Allah akan mengancam kamu, dan lain-lain. Itu tidak ada. Semua ketaatan oleh para rasul sifatnya adalah himbauan, ajakan. Lalu bolehkah kita berdosa? Ya, boleh. Itu tidak mengganggu keselamatan, itu tidak mengganggu berkat. Tetapi tetap ada konsekuensinya sehingga Roh Kudus berduka. Tuhan berduka ketika kita berdosa. Tapi tidak marah, tapi berduka. Kenapa berdukanya? Satu, karena dosa itu memiliki konsekuensi merusak kondisi rohani kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Rohani kita rusak, kita jadi malas mendekat kepada Tuhan, malas berdoa, malas beribadah. Yang lama-kelamaan, kalau dibiarkan, kita akan mencapai titik di mana kita secara sadar tanpa emosi mengatakan, aku sudah tidak percaya Yesus lagi, aku sudah tidak butuh Yesus lagi. Nah, di situ bahayanya. Jadi dosa tetap bahaya, tapi itu jangka panjang. Nah, itu sebabnya seringkali Tuhan mengizinkan, bukan membuat ya, tapi mengizinkan masalah yang dibuat iblis datang kepada kita. Masalah-masalah datang kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan dan rohani kita terbangun baik kembali. Yang kedua, dosa selalu memiliki konsekuensi logis. Ada konsekuensi rusaknya hubungan dengan sesama. Ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi kesehatan. Ada konsekuensi penurunan kecerdasan dan konsekuensi logis yang lainnya. Itu dosa. Tetapi itu sebabnya jangan pernah merasa bersalah terlalu berlebihan, jangan terlalu merasa minder terlalu berlebihan. Tuhan Yesus itu sangat besar kasihnya. Semerah dan sekotor apapun kita, Dia selalu rindu memeluk kita. Dia adalah Bapa kita, Ayah kita. Anda semua juga sebagai ayah, bapak. Bapak yang mana? Apakah Anda membenci anak Anda ketika anak Anda bandel? Sebandel apapun anak Anda, anak kita akan tetap merasa sayang, tetap menganggap dia anak kita. Dia adalah darah daging kita. Demikianlah Tuhan Yesus. Jauh lebih besar lagi kasihnya. Dia sangat merindukan kita. Datang kepada Dia, mengaku dosa kita, kita meluk Dia, mengakui segala kelemahan kita yang seringkali gagal. Gak apa-apa, Tuhan Yesus sangat baik. Dia akan menolong kita untuk menjadi baik, untuk menjadi bertumbuh dalam kerohanian. Haleluya.